Saya mau kasih laporan nih Bu. Saya mergokin Mas Pangeran sama Pak Raymond. Mereka berdua lagi ngobrol sembunyi-sembunyi di lorong kafe Bu. Kayaknya mereka udah mulai curiga dengan sakitnya Bu Lisa. Hah? Waktu itu saya sempat suruh Jojo untuk selidikin ini semua. Tapi saya nggak enak sama Putri. Tapi boleh coba lagi Pangeran. Kita selidiki lagi lebih lanjut. Jadi menurut Om saya perlu nyuruh orang untuk selidikin lagi soal ini semua. Pak, Ya? Tante Lisa denger loh omongan Bapak sama Pangeran di kafe soal Tante Lisa. Dia kecewa banget karena kalian terus-terusan curiga sama dia. Putri benar-benar sudah berpihak sama Lisa. Dia kelihatan gak suka dan marah sekali tahu Pangeran dan Pipi masih curiga sama Lisa. Mama tuh benar-benar sakit, Put. Kamu bisa bayangin gak? Kayak apa rasanya Mama, calon mantu Mama sendiri, gak percaya Mama itu sakit. Termasuk Bapak sambung kamu, Put. Gak salah kan kalau saya mau minta maaf ke calon istri saya karena calon istri saya tuh lagi ngambek sama saya? Ya, aku udah maafin. Bener, dimaafin. Kalau emang udah dimaafin, coba peluk dong. Lisa? Nawang, saya boleh ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa, Lis? Soal pertunangannya Putri. Kita berdua kan sudah dapat seragam ya buat pertunangan mereka. Tapi kita belum menentukan siapa yang akan mendampingi Putri nanti. Aku pengen minta izin ke kamu supaya aku bisa mendampingi Putri di acara pertunangan nanti. Kamu nggak keberatan kan? Kamu mau jadi pendamping Putri? Iya, Nawang. Kamu kan sudah terlalu banyak menghabiskan momen bersama Putri dari dia bayi sampai dia besar sekarang. Kali ini aku ingin sekali mendampingi dia ketika dia tunangan nanti. Aku mohon, Nawang, kamu bisa mengabulkan permintaan aku. Apalagi dengan kondisi aku yang sekarang. Aku nggak tahu. Aku masih punya sisa umur sampai kapan. Makanya aku pengen sekali bisa mendampingi Putri. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Di satu sisi aku sedih karena aku juga pengen dampingin Putri di saat penting hidupnya. Tapi di sisi lain, aku gak tega sama Lisa karena dia ibu kandung Putri. Dan saat ini kondisinya sakit. Aku yakin kamu punya hati seluas samudra. Kamu pasti mengerti apa yang menjadi permintaan aku ini.
hanya ingin bisa mendampingi Putri, Nam. Kalian udahan kan berantemnya? Soalnya gue mau lanjut lagi nih, bahas soal pertunangan kalian. Udah kok Mel, gue udah baikan sama Putri. Dan gue juga udah janji kalau gue gak akan bikin dia ngambek atau marah lagi. Kalau gitu gue bakal jelasin ulang ya. Pokoknya nanti acaranya kalian bakal outdoor, semua vendor udah siap, nanti tinggal hari H aja pelaksanaannya. Oh ya, Put, lo udah cek ulang kan? Dekorasi bunganya, warnanya udah cocok kan? Udah, bagus banget. Gue suka semuanya. Bagus banget Mel, malah lebih dari ekspektasi kita semua. Gue gak nyangka sih, lo niat banget nyiapin semuanya. Iya Mel itu semangat banget. Ya, kalau menurut saya sih emang kita tuh nggak butuh keterikatan ya. Langsung nikah aja kan? Ki, lo tuh bener-bener ya? Sumpah jangan harap deh, lo ngaco banget. Stop. Comel, saya tuh serius. Kenapa coba nggak langsung nikah aja? 150% saya yakin, kamu pasti mau sama saya. Udah nggak usah malu-malu kayak gitu. Ki, udah ya. Please fokus ya, nggak usah bercanda. Oh ya Put, by the way, gue baru ingat kalau misalnya Tante Lisa mau dampingin lo juga di acara pertunangan lo. Lo gimana? Udah rapi. Istri, aku berangkat kerja dulu ya. Berangkat kerja apa kan gue sama sahabat. Sahabat apa lagi sih kamu? Hah? Dari tadi aku perhatiin omongan kamu tuh satu pun gak ada yang jelas. Kamu tuh kalau mau ngomong sama aku, itu yang jelas biar aku tuh maksud. Mulai sedih, mewek, murung, cemberut. Kamu sekarang udah pinter ngebentak aku ya. Apa? Kasih sayang kamu ke aku itu udah berkurang? Apa gimana sih suami? Kenapa mentang-mentang aku sekarang udah gendut, aku udah melar, aku udah gak cantik, jadi kamu udah gak sayang lagi sama aku? Udah lebih suka sama orang yang lebih menarik, cewek yang lebih menarik di luar sana gitu? Ngomong apaan sih kamu tuh? Gak ngerti lagi aku sumpah. Kamu udah bener sama aku sama Raisya. Kuat-kuatin deh, ngadepin Citra yang lagi mood swing kayak gini. Ah, udah beres kan pekerjaan kamu. Ya, oke nanti. Kenapa Pak Regar masih ada di kantor ini? Because I'm special, different from others. Mencari pegawai yang otaknya canggih, tampan, dan berbudi pekerti yang luhur kayak saya susah loh. Hai. Sinta, Iya, Bu. tolong jelasin ke saya kenapa Pak Regar masih ada di kantor ini. Sebagai staf HRD, kamu sudah saya suruh untuk menerbitkan SP3 buat Pak Regar. Bisa dijelasin? Saya sudah buat, Bu, tapi butuh tanda tangan Pak Pangeran, Bu. Tapi begitu tahu soal ini, Pak Pangeran nelpon saya, Bu, dan menginformasikan kalau Pak Regar termasuk karyawan tetap yang dikhususkan, Bu. Sebentar, Sinta, ini maksud kamu gimana ya? Maksudnya
Pak Regar tidak bisa dikasih SP1, SP2 maupun SP3 seperti halnya karyawan lain, Bu. Terima kasih ya Bu Cinta. Mendengar penjelasan Bu Cinta, mood bahagia saya jadi merasuk sampai ke tulang sumsum. I told you before. Kamu lupa ya Maura kalau saya ini bapak angkatnya pangeran. Jadi kamu jangan melawan saya, oke? Sini Salim. Gak apa-apa, saya maafin kok kamu. Karena saya ini pria tampan yang baik hati dan tidak sombong. Ya kan Bu Cinta? Hai. Ayo Maura. Please. Salim. Main nyelenong girl aja, nyelonong girl maksudnya. Tuh, Mimi kenapa nggak bilang kok sini? Loh, what happened? Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa sih pakai nangis gini, kenapa? Lisa tadi, Pi. Lisa tadi izin Mimi untuk minta jadi pendampingnya Putri di pertunangan Putri. Oke. Lisa ngomong kalau dia takut umurnya udah gak lama lagi. Lisa mohon ke Mimi tuh sampai dia nangis. Mimi gak tega. Padahal dari dulu Mimi tuh pengen banget untuk nampingin Putri di pertunangan Putri. Tapi Lisa mohon ke Mimi. Mimi ngerasa dia berhak karena dia ibu kandungnya Putri. Istriku yang paling cantik. Udah, tenang dulu. Ya, jangan nangis-nangis terus. Tenang aja, ada Pipi. Ya. Lisa pelan-pelan beneran berhasil menggeser posisi Mimi dari Putri.